saya sangat tertarik bahwa biar bagaimanapun kapasitas koleksi khususnya film itu kan terbatas ya, di sebuah tempat arsip ya. Saya sejak pertama kali datang ke Cinematek tahun 2001, 2002, maaf, bahkan sebelumnya ya, waktu zaman saya ujian waktu itu tuh diuji sama Pak Misbah, waktu itu saya konsultasi ke sini. Sebenarnya saya tidak melihat perkembangan yang terlalu besar dari gudang film arsip di Sinematik Indonesia. Nah, itu bagaimana tuh caranya ketika arsip itu koleksi film meningkat terus, itu bagaimana pola-pola bekerjanya gitu. Intinya begini, apakah bukan ada proses ya, harus ada proses penyeleksian yang dilakukan gitu oleh oleh di masa itu, di era itu, oleh Pak Misbah, kemudian oleh kepala-kepala berikutnya terhadap film apa saja yang disimpan di Sinematek Indonesia. Ini khusus tentang koleksi filmnya dulu nih, Mas Ya, ya, Agus. ya. Gini. Sebenarnya tadi ya tentang kriteria atau tentang apa semacam kurasi gitu ya. Iya, iya. Zaman Pak Misbah itu sebenarnya secara apa itu juga berlangsung kurasi oleh dia, tetapi semangatnya bukan karena seperti yang saya katakan tadi prinsip itu, karena pada akhirnya Pak Misbah di terakhir-terakhir itu juga ingin mendapatkan film-film yang hilang gitu. Ya, Tetapi pada masa Pak Misbah itu ada semacam situasi politik yang membawa pada semangat kuratorial dia gitu ya. Kebetulan kan waktu itu antara Lekra dengan Les Bumi tajam. Dan Pak Misbah termasuk dia kan pimpinan redaksi Duta Masyarakat tuh orang NU tuh. Ya, ya, sehingga semangat mengoleksi itu akhirnya agak mengabaikan sebutlah begitu dari karya-karya film yang eh, karya teman-teman dari kiri lah, segamanya gitulah Bung Rene ya. Nah ini, ya, tetapi di akhir-akhirnya dia menyesali hal itu. Makanya dia ya. mencari itu film Violeta, film apa-apa dari layar tancap, dari siapa-siapa dan sebagainya. Itu di akhirnya. Jadi kuratorial itu sebenarnya awalnya kalau toh itu pernah terjadi di Cinematek, itu yang. Lalu kemudian kita sering mengutamakan film-film yang lebih memiliki nilai kearsipan tinggi. Saya Cinematek sendiri saya pernah membuat semacam penghargaan untuk memberi penghargaan pada film yang punya kearsipan tinggi. Nah, itu lebih pada kurator untuk kepentingan kita sebagai saya misalnya atau Pak Mesbah sebagai tadi praktisi, mungkin bisa disebut praktisi budaya, seniman atau apa yang memiliki pemikiran-pemikiran tentang nilai baik buruk sebuah karya gitu. Bukan didasarkan pada prinsip-prinsip kuratorial untuk kearsipan itu. Itu, Oh, begitu. itu Betul, kira-kira betul. gitu ya. Kalau Betul. prinsip-prinsip kearsipan seperti yang saya bilang tadi. Tetapi sebenarnya juga terjadi kurasi itu, tetapi lebih karena tadi ideologi yang sifatnya subjektivitas eh, para senimannya lah. Kebetulan kan pengelola Sinematek itu dari waktu ke waktu seniman yang juga budaya apa pengamat budaya dan sebagainya lebih pada itu. Nah, lalu kebetulan Bung Riri tahun 2000-an itu kan produksi film selelitnya berhenti menjadi Ya, digital sehingga relatif gudang itu masih cukup ketika ditata ulang makin sesak ya gitu ya untuk tadi ruangan yang nggak berkembang tadi rak-raknya sempat diganti susunannya sempat itu iya bahkan memang akhirnya sangat numpuk menjadi tidak tidak sebagus apa arsip pusat pengarsipan arsip di tempat-tempat lain ya karena terlanjur tempatnya juga ada di basemen kadang-kadang banjir dan sebagainya bahkan film-film misalnya dalam bentuk VHS Betacam dan sebagainya itu juga ditumpuk di situ ditumpuk begitu saja dengan failing yang sebenarnya tidak memadai tetapi hmm. uh, ya apa boleh buat memang hanya itu fasilitas yang kita punya tetapi kita upayakan itu terus diupdate istilahnya gitu ya menyelesaikan zaman saya misalnya ketika sering banjir sering bocor dan sebagainya itu kita kasih keramik bawahnya kita jaga bahkan dulu yang poster-poster juga ditaruh di situ saya kasih ruangan tersendiri meskipun sekarang mulai terancam lagi itu karena akan dipakai yang lain gitu ya termasuk Hmm. ruangan sebelahnya itu yang semula nggak dipakai sinematek itu sekarang kita pakai zaman saya itu saya usahakan waktu itu kan disewakan untuk pertemuan, untuk gereja, untuk apa dan sebagainya, termasuk oleh disewa untuk Ananda, Sanggar Ananda itu. Nah itu yang saya kembangkan untuk perawatannya di sini, untuk gudangnya di sini, untuk ABC-nya di sini kira-kira gitu lah. Nah
Ini misalnya gini, contoh Bung Rili ya. Ini berkaitan dengan kepentingan Anda. Sekaligus saya ngasih. Misalnya gini, film-film dalam bentuk VCD, dalam bentuk yang di HD dan sebagainya itu, atau kaset-kaset high-res atau mini DV atau DV cam itu ya, itu kan juga tetap butuh perawatan yang memiliki suhu lah ya, alat pendingin Ya, atau suhu memadai. Nah, itu kan ditaruh di lantai 4. Nah, kayak kemarin, 2 minggu libur Lebaran, itu kan AC dimatikan, itu udah pasti mengering, gitu loh. waduh. Nah, gitu. Hmm. Nah, dulu saya kontrol betul, bahkan saya belikan AC khusus itu. Bawah, yang gudang itu kita selalu ingatkan teman-teman itu ya, meskipun yang rumahnya Jakarta, meskipun libur 2 minggu, saya suruh nengok. Apalagi kemarin, kalau hujan banjir itu saya suruh nengok. Gitu. Baik, Terkontrol terus. baik. Nah, saya sedikit kembali ke tentang aspek eh, dampak sosial atau aspek sosial dari pengkoleksian itu ya. Apakah pernah dalam pengetahuan atau dalam catatan-catatan yang Mas Aklis bisa dapatkan atau pernah jumpai, apakah ada pelarangan misalnya yang datang dari negara untuk tidak mengkoleksi atau untuk dilarang untuk mengkoleksi atau mengurangi film-film yang terafiliasi misalnya dengan terkait dengan peristiwa 65, dengan Lekra dan lain-lain. Itu pernah nggak tercatat ada ada perintah untuk melarang pengkoleksian, memusnahkan pengkoleksian dan lain-lain? Nggak ada. Nggak Sama ya? sekali nggak ada. Apa artinya ada? Paling tidak saya tidak pernah menemukan, saya tidak juga pernah mendengar cerita dari Mesbah, gitu ya. Saya kan sempat bersentuhan Mesbah secara ketika masih hidup, gitu ya. Dan pada kepengurusan-kepengurusan berikutnya, saya juga tidak pernah dengar cerita ada, apalagi tertulis gitu loh, ada, jangan koleksi ini, jangan koleksi ini, nggak ada. Zaman saya apalagi, nggak ada. Ya, ya. Kalau secara Tapi informasi bahwa Pak karena status Pak Misbah misalnya yang lebih ya itu adalah sebuah era yang sangat apa ya mungkin kompleks ya di mana dia masih menjadi anggota Les Bumi yang sering diserang oleh Lekra dan sebaliknya. ya, ah, Apakah ada catatan soal itu yang kita bisa dapat tentang kecenderungan bahwa wah dia tidak mau dulu memberi perhatian kepada karya-karya yang terkait dengan Lekra? saya nggak menemukan. Oke. Saya nggak menemukan. Tetapi itu justru saya simpulkan dari misalnya ngomong-ngomong, oh, gini, misalnya gini loh ya, misalnya Pak Misbah itu kan gini, ilustrasinya gini. Pak Misbah itu kita Jumatan di samping itu, lapangan basket. Ya. Kan gitu, lo mau sholat, mau latihan basket, apa dia kan masjid gitu. Artinya tingkat tingkat agamanya semacam itulah. Itu nganu lah ya. Tingkat Nah, NU-nya juga kencang dan sebagainya. Nah, dari omong-omong ya. itu sama tadi, udahlah, itu film PKI, ya kira-kira gitulah PKI Ya, 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 dan ya. sebagainya. Tetapi secara resmi nggak pernah, nggak ada catatan itu baik dari Pak Misbah maupun negara yang diberikan kepada Pak Misbah. Nah, Ya, tadi saya compare lagi, tapi di ujung-ujungnya pada akhirnya Pak Misbah juga yang mencari film-filmnya apa Siagian, filmnya apa termasuk dibuktikan antara lain dia membeli film Valita itu dari duitnya itu dibeli dari Pak Kosim itu eh, Violeta ya. ya, itu dia beli itu gitu loh Hmm, artinya itu kan film sebelah kita sebut film kiri gitu ya ya, seperti itu makanya ya, tadi saya ya, ceritakan di awal sebenarnya seperti yang Bung Rili pahami tadi jadi karena kompleksitas waktu itu seperti ya, itu maka secara tidak langsung terjadi itu gitu. Tapi secara formal, secara resmi, secara terdokumentasi saya tidak menemukan perintah ya, itu, baik perintah Pak Misbah kepada anak buahnya Pak Ardan misalnya, nggak pernah. Bahkan yang sering saya dengar adalah cerita-cerita pertentangan antara Ardan dengan Misbah dalam hal-hal seperti itu. Makanya Pak hmm, Ardan tadi saya sebut dia orang yang paling rajin untuk mengumpulkan apapun juga. ya, ya. Nah, kalau bisa dikatakan, apakah sekarang koleksi yang terkait dengan pembuat film yang pernah terafiliasi dengan komunisme atau lembaga kebudayaan rakyat itu sudah cukup lebih banyak tersedia informasinya di Cinematheek, Mas Kalau Aklis? Kalau informasinya kan tadi karena tadi kan Cinematheek itu kan juga ngumpulkan clipping-clipping tadi ya, data Oh ya. ya, Dokumentasi. ya, Nah, itu kan cukup banyak. Kalau kalau soal informasinya yang berupa clipping, data apa-apa mah kita punya banyak. Makanya banyak peneliti terutama dari luar itu banyak peneliti yang ngambil tema antara tahun apa apa 50 sampai 66 atau berapa itu justru banyak mengambil data dari sini. Banyak itu yang ngambil fokus termasuk majalah-majalah yang terbit pada masa-masa itu. Kita ya, cukup memadai lah melalui film ya.
informasi tentang film. Tapi kalau filmnya sendiri ada, tetapi memang tidak banyak. Ya, oke, Cukup cukup banyak itu. baik, baik. Oke, saya masuk ke tahapan berikutnya tentang tentang representasi ideologi. Em, dalam pemahamannya Mas Aklis, apakah ya terutama kita kan pernah hidup di dalam sebuah masa yang sangat istilahnya terpimpin, terkendali melalui kebijakan Orba gitu ya. Dan bisa dikatakan Pak Misbah mendirikan Sinematek Indonesia ini juga ya termasuk IKJ, Taman Taman Ismail Marzuki itu kan di era-era kejayaan Orba ya, di era-era tentara menjadi gubernur gitu ya Pak Ali Sadikin dan seterusnya ya. Terlepas dampak positif yang diselesaikan gitu ya di era itu, apakah ada semacam bisakah kita bisa membaca bahwa salah satu tujuan dari pendirian lembaga arsip gitu ya di Indonesia ini atau pusat kebudayaan di Indonesia ini di masa itu ditujukan untuk menetapkan kembali ideologi Indonesia atau mendorong kembali ke kejelasan ideologi kita yang istilahnya baru selesai dari Perang Dingin, kemudian masuk ke era Orde Baru dan seterusnya. Saya Bisa kira nggak ada itu? Saya kira semangat itu ada, pikiran itu ada, pandangan itu ada, apalagi kalau kita lacak memoir dia berkali-kali dia. Kalau PKI itu kan itu menganggap apa Pancasila itu hanya alat pemersatu. Kalau kita kan menganggap itu adalah dasar negara, kira-kira gitulah. Itu statement Pak Hmm. Misbah di memoirnya berkali-kali kan gitu. Sehingga memang ada ketika dia tadi semangatnya adalah menulis sejarah film, maka dia ingin sejarah kan tetap subjektif, Bung Rili ya. Eh, Hmm. Terus karena eranya waktu itu, kompleksitasnya waktu itu, ketika dia ingin menulis sejarah film Indonesia untuk bahan ajar mahasiswa-mahasiswa sinematografi, saya kira pikiran itu ada. Tetapi bahwa arsip-arsip yang dikumpulkan itu pada akhirnya tidak terbatasi hanya untuk yang mendukung itu, kan gitu. Ya, Dia tetap mengumpulkan arsip apapun, eh, dan itu keuntungannya sekarang. Yang tadi pertanyaan, apakah cukup ada bahan-bahan yang berkaitan dengan tadi untuk era-era kegelapan itu dari sisi yang sana, saya kira itu juga dikumpulkan Mak Pesah, meskipun barangkali menurut dugaan saya tetap ada di dalam subjektivitas beliau waktu itu adalah kalau ini menjadi bahan ajar sejarah film di IKJ, maka dia ingin sejarah ini memperkuat ideologi seperti yang sebenarnya. Saya kira, tapi itu kajian saya dari ya, ya, itu apa ya. gitu kira-kira. Ya kan intinya kan kalau kita selalu kembali ke sejarah, kalau kita kembali ke sejarah film Indonesia, bagaimana kita bisa membaca sejarah film Indonesia itu kan ya antara lain dari koleksi arsip yang tersedia. Ya, Sementara ini bisa dikatakan selalu yang kita bisa paling mudah akses dari koleksi sinematek Indonesia adalah karya Perfini misalnya. ya. Ya, karya Perfini ya tentu saja tahun 99 ada penetapan Hari Film Nasional yang adalah hari syuting perdana Darah dan Doa karya Usman Ismail. Kemudian ya setelah itu bahkan sampai 2012 ketika dipikirkan film apa yang bisa merepresentasikan puncak kejayaan atau kebagusan film Indonesia itu yang dipilih juga lewat jam malam gitu. Jadi lagi-lagi kita bisa merasakan bahwa film Indonesia itu kalau dilihat dari koleksi arsipnya, ya apa boleh buat lebih banyak bicara tentang Perfini misalnya gitu. Nah itu apakah ya saya nggak tahu apakah ini memang memang ada tujuan ada terbaca tujuan seperti itu atau bagaimana kira-kira? Ada romantisme dari awal. Pak Mesbah itu memang dari awal statementnya termasuk kenapa gedung ini dinamakan Usmar Ismail. Pak Mesbah dan juga masyarakat film waktu itu yang sangat mengagungkan namanya Usmar Ismail gitu ya. Ah, itu sehingga ya mau tak mau akhirnya yang banyak dikaji adalah Usmar Ismail sehingga Usmar Ismail pun kemudian menaruh filmnya di sini apa anaknya Irwan kebetulan kan jadi pengurus juga. Ya, ya, Sehingga koleksinya relatif banyak yang sekarang juga sering karena pengen bikin museum yang lain dan sebagainya kan. Tapi juga didapatkan dari direktorat film dan sebagainya. Itu sejarahnya. Lalu gini, Bung Rili, ternyata juga masyarakat kita dalam hal ini masyarakat intelektual film gitulah. Akhirnya juga banyak tergiring ketika
mahasiswa-mahasiswa itu ketika ingin mengerti sejarah film, maka referensinya, pertanyaannya yang dicari juga akhirnya yang itu juga. Padahal sebenarnya enggak. Kalau datang ke sini lalu kemudian berkenan mengungkah-ungkah data yang dicari itu ketemu juga. Nah, saya sekarang itu kan sejak saya di sini tahun 19, saya kan bikin scrapbook itu yang Anda pernah itu kan. Nah, ketika Ya, ketika orang pesen itu saya ketemu juga bahan-bahan yang bisa mendukung meskipun tentu tidak sebanyak kalau kita ngomong Porvini, ngomong apa, ngomong Darah dan Doa, ngomong Hari Film dan sebagainya. Karena itu kan sudah terlanjur, sejarah yang sudah terlanjur tersosialisasikan sedemikian rupa. Nah, tetapi mereka yang mencari itu banyak juga menemukan bahan-bahan di sini dan makin ke sini kan banyak juga, Bung Rili, apa teman-teman yang adalah teman-teman mana itu yang mau bikin apa re re apa sejarah film Indonesia apa ininya yang ingin ingin mengoreksi dari jalannya sejarah itu dan itu bahan-bahannya di sini leluasa tetap didapat juga dari sini ya, dari dan ada sinematik. yang banyak yang didapat juga gitu loh. Oke, Itu. oke. Oke, oke. Jadi memang bisa dikatakan eh, eh, tidak terhindarkan karena di dalam konsep-konsep sosialisasi tentang kesejarahan film itu kita bicara tentang USMA, tapi arsip film Indonesia, arsip film sinematik Indonesia sebenarnya tetap bisa menjadi sarana untuk mencari lebih jauh ya Ya, tentang berbagai dimensi dari kesejarahan film Indonesia gitu ya, ya. paling tidak ketika saya di sini, saya berusaha itu dan konkret. Makanya ketika saya bikin misalnya rutin waktu itu, meskipun akhirnya terhenti ya, itu saya pertama membahas Usmar Ismail. Kedua ada Dijaya Kusuma, ada termasuk kemudian Sabang Siagian kan apa-apa kan. Karena saya ingin apa itu tadi tidak lagi ada karena ini untuk kebutuhan kearsipan gitu loh. Ah, Bahtiar, Bahtiar Siagian. Bakhtiar Siagian dan sebagainya. Ya. Itu topik-topik saya angkat, termasuk topik-topik apa dari rezim ke rezim saya pernah angkat topik-topik itu, termasuk ketika ada pemutaran-pemutaran film apresiasi itu saya selalu menseimbangkan antara yang terpaksa saya nyebut ya antara yang kiri dan kanan apa dan sebagainya. Tapi saya semasa saya ini saya membebaskan hal-hal itu bahkan lebih mengkampanyekan apa ini karena ini banyak dilupakan gitu ya. Itu saya kamu bahas di sini ada Violeta, ada ini dan sebagainya termasuk ada Melati, ada apa si Pincang dan sebagainya. Jadi banyak juga orang-orang mengakses itu dan termasuk ke kegiatan-kegiatan yang lain, Bung Rili, apa termasuk data, termasuk kan itu termasuk bagaimana saya berkomunikasi dengan Bunga atau siapa itu anaknya Sabam, termasuk waktu Rai saya masih hidup itu diskusi soal itu pengalaman waktu Pramudia anak-anak terus dibikinkan film juga kita korek ini film yang punya kearsipan tinggi termasuk naskah Anda skenario nya kan kita simpen tuh yang Bumi Manusia yang versi Anda dan sebagainya itu justru kita pamer-pamerkan ke khalayak Ya, bukan di dalam konteks saya lebih kanan atau lebih kiri atau lebih bukan bukan dalam itu tetapi lebih pada kesadaran saya sebagai pusat arsip kira-kira akan lebih baik begitu gitu loh. ya, ya, ya. Nah, mungkin sedikit pertanyaan lanjutan terkait ini. eh, Biar bagaimanapun, ketersediaan materi arsip itu akan menentukan persepsi seperti apa sih film Indonesia. Ya, tentu saja eh, program-program arsip film biasanya kan di, di, diupayakan untuk dipublikasikan gitu ya, Mas Aklis. Nah, kalau semua kita mau apa sih yang apabila kita ingin membaca film Indonesia sekarang atau membaca sejarah film Indonesia dari koleksi yang tersedia di arsip Sinematek Indonesia, ada nggak gambaran yang secara umum bisa disimpulkan gitu? Kalau menurut Mas Aklis ya, ya saya nggak tentu Mas Aklis adalah orang yang berada di dalam, tapi saya pikir selama ini ketika kita ingin bicara tentang sejarah film Indonesia, apa saja yang tersedia dengan cepat gitu, apakah ada gambaran umum film Indonesia itu idenya itu seperti ini. Gagasan yang dibawa itu adalah gagasan ini. Tema-temanya itu secara umum seperti ini. Gitu. Itu ada nggak, Mas Agnes? Wahai angin yang tak pernah diam, kabarkan engkau pernah melihatku.
agar dia tahu aku selalu menunggu. Kapanpun jua dia kembali di sisiku. Dalam sendiri aku kehilangan arti, terhimpit di antara ruang tak pasti. Apa cinta ini nyata ataukah ilusi? Sampaikan padanya, aku menanti. Siapakah diriku jika tak terlihat? Siapakah diriku jika tak disapa? Kepadanya aku ingin bertanya, apa aku sungguh ada atau tiada? Engkau angin yang setia berjalan, bisikan padanya tentang diriku. Bukan sekadar rindu yang ku rasa, mungkin cinta aku sendiri tak tahu. Siapakah